Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twindah ya. Hari ini kita masih membahas tentang tempat nongkrong para jin. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita mengganggu mereka dan juga jangan sampai mereka mengganggu kita. Nah sekarang saya mau ngajak lagi buat jamaah yang ada di rumah untuk melihat lagi sebuah tayangan tentang menyiram lubang saluran air dengan air panas. Wah maksudnya apa nih? Yuk kita lihat aja tayangannya. Karena air panas ini nanti mampu mengatasi atau mampu menghancurkan lemak-lemak yang mengeras pada pipa atau saluran pembuangan air itu. Kita rebus air sampai mendidih. Setelah itu kita siapkan, kita masukkan atau kita tuang air panas tadi ke dalam saluran pembuangan air, terserah mau lewat wastafel maupun lewat saluran pembuangan yang mana saja. Pada kasus ini saya membuang atau menyiram air panas ini pada saluran pembuangan di kamar mandi. Iya, ini mungkin salah satu yang paling sering banyak dilakukan orang karena yang pertama kadang suka ada gangguan dari tikus dari lubang-lubang itu makanya disiram air panas lah segala macam. Tapi saya pernah dengar katanya di lubang-lubang ini nggak boleh disiram air panas karena tempat tinggal jin. Nah kenapa begitu ya Ustadz Bani, mohon izin nih sebelumnya. Jin kan bukannya juga gaib gitu loh. Air panas kan juga nggak berasa sebenarnya. Penjelasannya gimana? Mohon izin silakan. Masya Allah, mohon izin Habib. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, menyiram lubang atau saluran air dengan air panas. Boleh atau enggak? Masya Allah. Islam mengajarkan kepada kita akhlak dan adab. Jadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa setan itu bisa mengganggu manusia ada beberapa sebab. Yang pertama, boleh jadi setan itu karena emang senang sama itu orang. Dan kebetulan yang disenengin tidak senang melakukan kegiatan-kegiatan yang melindungi dirinya dari gangguan setan. Tidak suka baca Quran, tidak suka berzikir, tidak suka wudhu. Cocoklah itu. Sebelum tidur, tidur aja. Kadang-kadang mohon maaf dalam kondisi tidak berwudhu, habis maksiat, tidak bersih-bersih, dia tidur aja. Setan mengganggu dia. Jadi yang pertama karena suka. Yang kedua, setan mengganggu manusia karena manusia duluan ganggu dia. Dulu pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Qatadah bahwa melarang kita sebagai umat Islam itu membuang air ke lubang-lubang, terutama air kencing. Kenapa kita nggak boleh kencing di lubang-lubang itu? Karena ditanya sama Qatadah, kata Qatadah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita di lubang-lubang itulah tempat bersemayamnya jin. Jadi itu adalah hotel-hotelnya jin itu. Hotelnya setan itu. Kita kencingin. Gimana gak marah tuh ya? Iya benar-benar. Masya Allah. Termasuk air panas juga sama. Jadi kalau kita siramkan air panas ke lubang-lubang itu. Di sana ada setan atau jin-jin tadi. Sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Syam. Bahwa setan dia bisa menyerupai apa saja. Dia bisa menyerupai kalajengking. Dia bisa menyerupai binatang-binatang berbahaya yang lainnya. Di lubang itu mungkin ada binatang-binatang tersebut. Jadi Islam mengajarkan kepada kita meskipun betul tadi dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan tapi tidak boleh mengganggu. Jadi hadis tadi boleh kita membunuh kalajengking, boleh kita membunuh cicak, tapi bukan berarti mengajarkan kita menjadi pemburu binatang, itu keliru. Jangankan memburu binatang tadi, menyakiti saja, mengganggu di lubangnya saja kita terlarang. Itu akhlak yang begitu luar biasa diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya. Meskipun ini sarang jin, ini sarang setan, tetap nggak boleh mengganggu mereka. Subhanallah. Karena apa? Karena kalau kita ganggu mereka, nanti mereka ganggu kita. Nauzubillah min dzalik. Itu akhlak yang begitu dahsyat. Toleransi yang begitu mulia hanya diajarkan oleh Islam. Tidak hanya toleransi kepada manusia, bukan hanya toleransi kepada alam, bukan hanya kepada binatang, sampai kepada setan atau jin pun kita tetap diajarkan untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh mengganggu mereka. Masya Allah. Itu akhlak luar biasa. Karenanya kata Salman Al-Farisi, kami dilarang untuk istijmar atau istinja menggunakan air, istijmar berarti menggunakan selain air. Dilarang menggunakan tulang belulang ataupun kotoran hewan yang sudah mengeras. Masa jin begitu makan tulang, ini kok baunya udah agak aneh-aneh gitu ya. Bau ampas, Wah, katanya bau ampas. mampir di mana nih? Gitu. Yang kedua, yang dilarang adalah al-waras. Jadi kenapa kita dilarang membuang air panas atau menyiram air panas ke lubang atau membuang air kecil di lubang itu?
Karena menjaga akhlak. Masya Allah. Menjaga akhlak. Jangan sampai mengganggu mereka. Karena kalau kita mengganggu mereka, mereka akan mengganggu kita. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang terakhir, boleh jadi karena setan itu iseng aja. Jadi ada Mas Badi, ternyata setan itu iseng Iya, aja. ada iseng setan dari golongan jin dan manusia. Iya. Ada juga manusia yang gangguin kita. Kalau kita lagi syuting, ada Kagak ada tiba-tiba sebab gangguin. kagak apa dia. Iya, itu termasuk dari setan berarti kan. Masya Allah. Iya, benar ya Allah ya Rabbi. Wallahu a'lam Astagfirullahaladzim. bishawab. Jadi sekali lagi jaga akhlak kita, biar Allah menjaga kita. Masya Wallahu a'lam. Allah. Tapi ini benar ya, bicara masalah tentang adab. Ternyata Islam ini mengajarkan toleransi itu bukan terhadap sesama aja. Binatang juga, jin juga. Jadi Allah ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita ya kan. Ini adab-adab yang sangat luar biasa supaya kita saling menghargai satu sama lain. Nah ada pertanyaan lagi nih. Nah ini kalau tadi kita bicara masalah tempat. Nah sekarang pada diri kita sendiri. Habib, mohon izin Bib. Katanya jin itu juga nongkrong di tubuh-tubuh manusia. Dan di manakah letaknya itu? Dan benarkah jika ada orang yang terkena gangguan jin disebabkan karena kelakuan dari jin-jin yang tinggal di anggota tubuh kita? Jeng jeng. Jeng jeng. Mohon izin penjelasannya Bib, silakan Bib. Afwan Mas Iya, Fadli, afwan iya, Mas iya, Fadli, Bib. afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus paham, mengerti dan memahami bahwasanya golongan jin yang sangat mengganggu adalah syaitan dan dia adalah musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Jelas bahwasanya Allah berfirman, dia akan mengganggu kita. Selalu mengganggu bagaimana caranya merusak akan akidah dan keimanan kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ganggu supaya kita nggak bertakwa. Dia ganggu supaya kita nggak ibadah. Dia ganggu biar apa? Biar kita jauh daripada Allah dan Rasulnya. Nah, ini benar banget nih. Jin itu ada tempat nongkrongnya. Nongkrongnya di mana? Di tubuh manusia. Yang pertama, dia berjalan, dia bersemayam di aliran darah manusia. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Jelas bahwasanya setan itu masuk ke dalam darah manusia dan mengalir melewati darah manusia tersebut untuk mengganggu manusia tersebut jauh daripada Allah dan Rasulnya. Kenapa syaitan bisa masuk sih ke dalam darah manusia ini? Apa sebabnya? Karena apa? Karena mereka memakan daripada makanan yang haram, dapat duitnya dengan cara yang tidak baik, dapat duitnya dengan cara hal-hal yang tidak benar, sesuai dengan daripada yang dia ambil dengan cara yang buruk. Misalkan dia maling, dia curi, dia mengambil yang bukan haknya, dia makan riba dan lain sebagainya. Ini bagaimana solusinya? Kalau sudah memakan barang yang haram, maka ketika manusia tersebut memakan barang yang haram, dia harus berpuasa. Berpuasa itu menghilangkan daripada daging yang haram dan darah-darah yang haram. Berpuasa. Dan apalagi yang dilakukan? Makanlah makanan yang halal, cari duit yang halal, yang berkah. Insya Allah itu penuh dengan keberkahan. Yang kedua, setan itu masuk dari lubang mulut manusia. Seorang laki-laki ya ataupun seorang perempuan di mana mereka nguap, dia nguap nih, nggak ditutup. Dia nggak tutup, dia main nguap aja, setan langsung masuk ke dalam mulutnya. Kalau dia tutup, setannya nggak masuk. Tapi kalau dia buka, dia nggak tutup, setan akan masuk lewat mulut. Solusinya adalah bagaimana caranya biar setan nggak masuk, ditutup mulutnya dan rajinlah bersiwak, sikat gigi. Dan juga iqra'ul Quran, biar mulut kita ini bau wangi, bukan bau yang busuk. Kalau udah wangi dengan siwak atau dia sikat gigi, dia iqra'ul Quran, insya Allah nggak masuk lewat mulut. Yang ketiga, setan itu masuk daripada kuku dan tangan-tangan kita dan diikat nih, kuku-kuku dan tangan kita nih. Maka dipotong pendek, setiap hari Jumat dipotong kukunya. Karena setan itu biasanya mengikat, bikin orang itu malas. Akhirnya kalau sudah malas, susah untuk ibadah. Karena apa? Hawanya malas karena diikat. Jadi digunting kukunya setiap hari Jumat atau di hari Senin. Boleh bismillah. Itulah yang benar. Dan masuk lewat mana lagi? Lewat lubang hidung. Nah, kalau biasanya seseorang dia tidur karena setan itu menghidap di pada hidungnya, dia masuk ke hidung sampai waktu paginya. Membuat orang itu susah untuk bangun malam. Dia mulailah susah. Susah untuk dia sholat subuh karena masuk dalam hidungnya. Membuat manusia tersebut nikmat tidurnya karena setan ada di hidungnya. Dan gimana caranya nih? Untuk membersihkannya, maka disunahkan bangun tidur langsung istinsaq. Istinsaq itu ditarik. Jadi kalau misalkan ada yang ngambil wudhu tuh, kalau pas lagi hidung itu ditarik sampai ke atas. Nah dan dikeluarkan lagi dengan istinsyar. Bahwasanya orang yang istinshaq dan istinsyar itu membuat setan itu keluar. Jadi biasanya kalau yang nggak pernah nih itu sakit.
Di sini yang sakit karena nggak biasa. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah nggak sakit. Terus di mana lagi tempatnya? Yang kelima, lubang telinga. Setan telah kencing, itu di telinganya siapa? Manusia. Itu membuat manusia itu nggak sholat, nggak mau sholat. Bahkan subuhnya juga kelewatan, semuanya kelewatan, kesiangan. Karena malas sholatnya. Solusinya adalah dia dengarkan kajian dan iqra'ul Quran. Dan yang terakhir nih, lewat lubang kemaluan manusia. Nauzubillah. Nah inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW disuruh berdoa. Ketika berhubungan dia berdoa insya Allah berkah. Kalau dia nggak berdoa setan akan ikut serta. Melahirkan daripada anak-anak yang dimana anak tersebut bahwasanya mempunyai sifat kayak syaitan. Nauzubillah min zalik. Jazakallah khairan kasiran Habib atas penjelasannya. Masya Allah tadi jelas banget dari Habib ya, ternyata banyak banget tempat setan bersinggah di tubuh kita. Innauzubillah astagfirullahalazim. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, saya masih punya tayangan lagi ya tentang lautan yang menjadi tempat tinggal jin. Ini dia tayangannya nih. Lautan. Iblis, setan, dan sejenisnya dari golongan jin memiliki kerajaan di atas air. Maka tidak heran jika banyak masyarakat yang percaya akan cerita Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa atau Ratu Laut Selatan. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya atau terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Nah ini adalah mungkin yang paling sering kita dengar ya, bicara masalah tentang singgasananya jin ya, atau kerajaannya jin ini adalah di lautan. Ini yang sering kita dengar nih Ustaz Syam nih. Ini rajanya udah ya. Rajanya nih, Orang. iblis nih tempatnya nih, bukan main-main lagi nih. Nah tapi pertanyaannya emang bener nih, karena ada pengaruh dari mereka itu ya kan, sampai sekarang itu ada fenomena-fenomena yang kadang bisa membuat manusia celaka di lautan. Karena diganggu oleh ulah jin ini yang katanya merasa terganggu dengan perbuatan manusia. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Habib Utsman, Ustaz Bani, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Karena jin itu juga ada ulamanya. Siapa tahu ada yang nonton di sini para ulama dari kalangan jin gitu ya. Ya karena mereka juga belajar, mereka juga ibadah, mereka juga ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap manusia adalah khalifahnya. Tetap manusia lebih mulia daripada makhluk tersebut. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memuliakan manusia. Namun kita sebagai manusia yang harus sadar ketika Allah sudah muliakan kita harus menjaga kemuliaan tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Nabi Adam alaihissalam ketika selesai diciptakan itu iblis, kemudian para malaikat itu tidak langsung sujud kepada Nabi Adam. Tapi disebutkan fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kapan mereka bersujud? Nanti ketika ruh sudah ditiupkan. Maka mari kita jaga ruhaniyah kita. Dengan cara apa? Salah satunya dengan menonton Islam itu indah, mempelajari kajian Islam, mempelajari ilmu, memperbaiki ibadah kita sehingga ruhaniyah kita tetap diberi makan. Karena banyak yang rajin memberi makan fisiknya tapi lupa untuk memberi makan ruhaniyahnya. Padahal yang membuat kita mulia daripada jin adalah karena adanya ruh kita, bukan karena jasad kita. Subhanallah, mari memperbaiki ruhaniyah kita. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis itu memiliki singgasana di atas lautan atau di atas air. Pasukan iblis diantaranya para jin kafir. Kemudian disebutkan yang terkenal daripada hadis singgasana iblis di atas laut adalah ketika ada pasukan iblis yang habis menggoda manusia. Apa godaannya? Yang paling tinggi pangkatnya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka yang paling tinggi pangkatnya yang diberikan penghargaan adalah yang berhasil menggoda manusia. Yang datang menggoda manusia dalam keadaan sholat, kata iblis biasa aja. Yang datang menggoda untuk teman-teman sekalian lagi puasa siang-siang gak ada yang lihat langsung buka kulkas ambil air es, itu biasa aja godaannya. Tapi yang paling kuat adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Yufarriq yakni memisahkan antara pasangan halal. Jadi suami istri talak cerai, maka itu adalah prestasi terbesar daripada jin, daripada syaitan datang menghadap kepada iblis yang mana singgasananya di atas laut, maka kata
iblis mengatakan ni'ma anta, maka engkau adalah pasukan terbaikku. Ini menunjukkan bahwa ternyata iblis punya kerajaan atau singgasana di atas lautan. Subhanallah. Kemudian pertanyaannya, lalu jikalau singgasananya di atas lautan, apakah mereka sanggup untuk mencelakakan manusia? Jawabannya di dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah, tidak ada satu kejadian pun, musibah yang terjadi kecuali Allah sudah mengizinkannya. Kemudian juga ayat-ayat yang sering menjadi wirid kita ketika kita habis salat, di mana kita membaca yang namanya tulijul laila fi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah yang berkuasa. Jadi kalau mereka mau mencelakakan kita, tidak usah khawatir, tidak akan terjadi illa biiznillah, kecuali Allah sudah mengizinkannya. Subhanallah. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan, Allah menundukkan segala macam angin, Allah menundukkan bumi untuk kalian, untuk para manusia, dan Allah juga menundukkan jin. Jadi kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mereka bisa menjahati kita, tapi tetap tidak akan mampu tembus kalau Allah tidak mengizinkannya. Dengan cara apa? Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, memang mungkin kerajaannya ya, Iya. wallahu a'lam bishawab, itu memang adanya di lautan. Ada. Tapi bicara masalah tentang apa namanya Mencelakakan, fenomena, fenomena. kecelakaan, apa segala macam kejadian alam ini nggak ada hubungannya sama mereka. Betul. Atas seizin Allah. Atas seizin Allah. Nah, ini buat jamaah yang ada Tapi di bukan rumah ya. berarti kita bebas melakukan kerusakan di lautan. Nauzubillah, jangan juga. Iya, buang sampah di lautan itu jangan. Itu namanya jadi gara-gara, tadi Cari nggak ada gara-gara adabnya sendiri, kita kan betul. begitu ya. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya, dan juga guru-guru kita, mohon izin sebelumnya saya mau ketemu teman saya dulu, kebetulan ada yang mau cerita nih, mau sharing Oh, pengalaman ada sama saya temennya, juga. iya. Karena alhamdulillah pengalaman saya banyak dicontoh sama teman-teman. Iya, mantap. Mohon izin sebelumnya ya Siap, semuanya. siap, siap. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Fani. Waalaikumsalam Mas Fadli, apa kabar? Masya Allah baik, alhamdulillah. Gimana Fani sama keluarga kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah, semua Alhamdulillah. sehat. Iya, Masya Allah tadi seru juga ya aku dengerin pembahasan tentang jin. Alhamdulillah sebentar lagi bulan puasa, jadi jin dan setan dibelenggu semua. Amin, insya Allah. Nah ngomongin soal puasa nih ya, biasanya apa sih yang jadi halangan sehari-hari buat Fani nih dan juga keluarga? Apalagi kalau bukan masalah nafas kurang segar. Pasti rata-rata yang bikin kurang percaya diri pas puasa itu kan masalah nafas kurang segar. Nah, aku mau dong solusinya Mas Fadli biar nafas selalu segar selama puasa. Oh itu mah gampang. Cukup pakai ini aja. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Masya Allah. Jadi cukup pakai pasta gigi ini bisa bikin nafas kita lebih segar. Iya dong, betul banget Fani. Nah nih ya, pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak alami atau siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, ditambah lagi dengan ekstrak daun sirih untuk nafas segar dan tahan lama. Pokoknya cocok banget deh, terutama pas lagi bulan puasa. Masya Allah. Tapi pasta gigi Sasha ini aman dan halal kan Mas Fadli? Insya Allah aman dan halal. Karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Fani juga pasti udah tahu dong bahwa siwak itu adalah bahan alami yang disunahkan Rasulullah. Jadi insya Allah selain menjaga kesehatan mulut dan gigi, kita juga menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, paket lengkap banget ya. Selain bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut, kita juga bisa dapat pahala sunnah. Aku semakin
yakin untuk pakai pasta gigi Sasha ini. Alhamdulillah, sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwa, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media Islam Itu Indah. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah Fani, Ya? ini bakalan abis nih. Kalau mau bulan puasa gini nih laku banget. Stop dari sekarang aja. Harus buru-buru banget nih. Iya dong. Iya, insya Allah aku cari dan beli ya. Ini pasti orang berebutan semua.